Halo, teman tumbuh dimanapun berada, jumpa lagi bersama TCA. Kita akan bahas sesuatu yang asik-asik ya, nggak usah susah-susah deh, sederhana saja. Soal krisis guru. Krisis guru ini guru juga artinya bukan hanya di sekolah ya, bisa saja kita sebagai guru di rumah atau guru di masyarakat. Jangan-jangan ini krisis yang sama, krisis rasa penasaran. Apa itu rasa penasaran kok bisa krisis ya? Apakah nggak punya? Bukan nggak punya. Sudah mulai diambang krisis nih, sudah mulai diambang mau habis ya. Udah nggak ada rasa penasaran lagi. Karena apa dan mengapa itu nanti kita akan bahas sama-sama ya. Yuk siapin kopinya, tehnya atau apapun juga kita sama-sama kita dengar-dengar rileks. Kalau tidak setuju silahkan ungkapkan di kolom kolom komen ya. Kalau setuju silahkan dilaksanakan. Kalau ada yang mau ditambahkan jangan lupa-lupa juga dan malu-malu untuk meletakkan di kolom komen. Kami bukan yang paling benar, tapi kita coba mengupas perlahan-lahan apa itu kebenaran dan semoga kita bisa lakukan di lingkungan kita. Kalau kita lihat atau kita browsing masih banyak ya cerita tentang oh guru kurang kompetensi ini, kurang kompetensi itu, kurang ini, kurang itu, macam-macam sekali. Bahkan analisanya juga keren-keren, bagus-bagus teman-teman silahkan lihat sendiri. Tapi sebagai guru apa mau kita dibilang seperti itu begitu ya? Atau juga kepala sekolah bagaimana nih selanjutnya? Memang kita semua akan punya cara sendiri dan penyelesaian sendiri-sendiri, tetapi yuk kita coba kita lihat mungkinkah ini ada bagiannya ya? Mungkinkah apa yang akan kita bicarakan, akan kita diskusikan sekarang ini adalah bagian terpentingnya ya? Mungkin nggak? Silahkan simpulkan sendiri. Ya, kita mulai dengan krisis rasa ingin tahu atau rasa penasaran guru. Apakah benar ini krisis? Kita mulai dengan cerita telur Columbus. Teman-teman silakan browsing sendiri apa itu cerita telur Columbus, tapi saya akan ceritakan singkat. Columbus ini sudah pernah menjelajah beberapa bagian dunia, hingga singkat cerita dia dipanggil untuk diberi penghargaan. Tetapi waktu diberi penghargaan itu ya, orang-orang sekitarnya agak merendahkan atau underestimate ya, atau nganggap gampang kalau cuma nemuin benua ini benua itu begitu singkatnya lah ya, atau gampang menjelajah begitu, kita semua juga bisa menjelajah, kita semua juga bisa menemukan begitu ya. Columbus pun mendengarkan itu, dia bilang iya betul, yang saya lakukan itu hal sederhana, tetapi yang saya lakukan itu hal sederhana yang membutuhkan usaha. Terus yang lain bingung. Nah, sekarang saya buktikan kata Columbus ya. Dia ambil telur, kemudian dia taruh di atas meja. Telurnya berdiri. Dia bilang, "Coba sekarang bagaimana cara membuat telur ini berdiri?" Semua orang mencoba ya. Telurnya berdiri nggak bisa. Pecah, terus jatuh, kan begitu ya. Akhirnya dia bilang, "Ya rahasianya ini ada telur rebus dan saya pecahkan bagian bawahnya begitu ya sehingga dia bisa berdiri." Columbus bilang ini adalah hal sederhana, tapi kalau tidak dilakukan, tidak dikasih tahu caranya, maka orang tidak tahu caranya. Tapi kalau sudah tahu, maka akan menganggap, itu simpel sekali, itu sederhana sekali. Tepat, kata Columbus ya. Jadi, telur Columbus ini memberi pelajaran bahwa pada kita bahwa banyak hal-hal sederhana yang kita sendiri nggak bisa mikirin. Yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat, kadang-kadang kita nggak bisa tahu. Tapi begitu dikasih tahu caranya, langsung kita sok tahu. Kita langsung bilang, gitu aja kita bisa. Iya, ketika sudah dikasih tahu caranya dan itu kebetulan hal yang sederhana. Tapi kalau memang di depannya kita bingung, garuk-garuk kepala gitu ya. Apa sih, bagaimana sih caranya? Nah, itulah fenomena telur Columbus yang sekarang mungkin relevan. Kita kalau sudah dapat ilmu, rasanya sudah selesai, begitu ya. Sudah mengetahui sesuatu, rasanya sudah selesai dan rasanya sudah punya semua. Ini mungkin pernah saya alami juga ketika mahasiswa ya, ketika ambil program S1 begitu. Begitu melihat karya orang lain atau karya dosen, itu ada perasaan, gini juga gue bisa bikin, gitu. Atau, cuma segitu aja, bisalah dipikirin sampai begitu ya. Jadi begitu lihat pameran produk atau pameran hasil karya, begitu ya, bukan ada rasa apresiasi atau, kepikiran ya, atau, gimana ya caranya, langkahnya apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjalankan langkah yang sama atau bisa dapat ide yang lain begitu dari langkah yang sudah dilakukan. Tetapi malah memberikan pendapat bahwa gitu aja gampang, bisalah. Masa malah ini nggak bisa dibeginin? Aduh, ini kan harusnya bikin. Jadi kita malah ya melihat satu hasil karya itu bukan belajar untuk kitanya, tetapi kita langsung membilang bahwa itu adalah hal mudah, hal
ya sederhana lah, gampang bisa dipikirin. Jadi nggak ada penghargaan. Ini salah satunya ya. Kita nggak ada rasa apresiasi terhadap hasil karya orang. Kenapa ya? Padahal kan kita sedang berilmu dan harusnya haus ilmu kan begitu. Harusnya lihat sesuatu itu langsung tahu, oh pengen dibelajar-belajar. Mungkin bisa dijelaskan di fenomena mengapa orang yang tidak belajar sesuatu ya makin merasa pintar kan begitu ya. Jadi ini kita bisa lihatlah. Bisa saja, jangan-jangan nih ya, proses kita mencari ilmu tuh baru sampai atas, baru sampai newbie ya, belum atasnya puncak bukan, tapi secara waktu itu perlu waktu lagi untuk bisa bisa dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan begitu ya, bukan dipimpin oleh pikiran sok tahu dan merasa sudah selesai begitu. Mungkin ketika pendidikan kita sampai satu jenjang tertentu, saya nggak mau bilang S1, D3, 2, 3, begitu ya. Tetapi mungkin begitu kita merasa bahwa kita sudah belajar banyak, sudah tahu banyak teori, begitu kita rasa cukup, dunia sudah sebegitu saja, begitu ya. Mungkin seperti itu. Padahal ini belum, makanya di pemerintah kita juga sekarang ada nih namanya KKNI. Ini keren banget. Yuk kita lihat nih seperti apa KKNI yang bisa membuat semua orang yang memiliki ilmu itu bisa memperoleh di caranya masing-masing. Dan KKN ini keren banget karena Pak, misinya adalah membuat orang mau terus belajar tanpa mengejar gelar. Terus belajar ya. Apa sih yang membuat orang kok kurang rasa penasarannya itu kok nggak mau belajar lagi begitu ya. Mungkin karena sudah nyaman, sudah merasa aman begitu ya, sehingga nggak ada tantangan lagi nih. Jadi ada satu teori yang mengatakan bahwa orang itu bukan merasa nyaman itu bukan karena dia sudah tenang di sana, tidak. Tapi justru dia sendiri yang membuat dia nyaman, jadi dia menghindari dari tantangan. Nah ini, rasa ingin menghindari tantangan ini takut karena dia nggak mau dites. Jangan-jangan apa yang dia yakini begitu ya, itu tidak sama begitu. Sehingga sekarang banyak sih ya gerakan, yuk kita jangan hanya berpikir, tapi kita berpikir ulang. Jangan-jangan, tuh kan, jangan-jangan jika terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, itu yang harusnya terus dibangun ya. Jadi mental atau jiwa atau cara hidup untuk terus mau penasaran supaya ilmunya terus berkembang itu mungkin yang harus dilakukan. Nah, bagaimana kalau di sekolah kita? Di sekolah kita bagaimana nih membuat suasana penuh tantangan itu kan ya? Bagaimana nih supaya kita sebagai kepala sekolah atau kita sebagai guru atau kita sebagai ya apapun juga tenaga pendidik di sekolah atau di rumah atau di tenaga pendidik di masyarakat, kita punya rasa penasaran. Satu hal mungkin memang betul kita yang membangunnya sendiri ya, tetapi kalau ini tidak dibangun, tidak ada suasana membangun tantangan tadi, apalagi baru keluar sekolah begitu ya, kemudian sudah ada pikiran tadi itu sudah ada fenomena telur Columbus begitu, bagaimana ya bisa membangunnya? Ada beberapa cara yang bisa membangun suasana sekolah ini bisa jadi penuh tantangan. Kita pertama harus bisa mengukur kita ada di mana. Ini mungkin yang apa ya, belum jadi istilah umum, ukuran kita ada di mana nih, posisi kita ada di mana, kita berada di mana. Sehingga secara pribadi kita tahu, oh posisi saya ada di sini nih. Kan kebanyakan tes sekarang atau evaluasi sekarang itu untuk melihatkan posisi, tapi cara penyajiannya dan cara bacanya juga banyak yang salah, menganggap bahwa oh ini menyatakan bahwa saya sudah di sini, jadi kayak ranking ya. Ini kan apa ya, mungkin gara-gara kompetisi kita dari sekolah itu dibangun jangan-jangan ya, atau di masyarakat semuanya harus kompetitif begitu, harus berlomba-lomba, sehingga begitu melihat hasil evaluasi itu kita bukan melihat seperti hasil apa namanya, hasil diagnosa badan ya, misalnya gula, kemudian apalagi tekanan darah itu kan, kalau kita lihat itu kita langsung berpikir,
oh posisi saya udah bahaya nih, bagaimana cara menurunkannya kan begitu ya? Atau wah posisi saya udah nggak bagus nih, bagaimana cara buat lebih bagus begitu? Tapi kebanyakan alat ukur kita kalau untuk prestasi atau kompetensi itu kebanyakan dipakai jadi kayak saingan gitu. Dan itu kayak menghukum diri kita sendiri seperti, aduh nggak terima nih, saya nggak terima nih, saya harusnya kan bisa begini. Bukannya untuk melihat saya ada di posisi keberapa dan bagaimana cara membuat posisi saya bisa naik begitu ya. Jadi tidak merasa terhukum dan kadang-kadang penyajiannya juga bisa membuat orang jadi terhukum begitu seolah-olah dia sudah habislah kehidupannya ya dan dianggap udah paling kecil kan begitu. Tidak. Padahal kan kita hidup panjang ya, kita bermainnya jangka panjang ya, apalagi teman-teman yang menganggap profesi guru atau profesi di sekolah atau pendidikan itu adalah kerja jangka panjangnya. Jadi larinya kan maraton. Untuk orang yang lari maraton dia penting untuk memperhatikan tubuhnya ya, untuk melatih tubuhnya dengan baik sehingga tidak hanya mencapai garis finish tapi melewati etape-etapenya kan gitu ya. Jadi garis finishnya tidak cepat, tidak lari sprint dia. Dia ada di jauh tapi dia perlahan-lahan naik begitu. Nah, kemungkinan alat ukurnya mungkin. Nah, bagaimana cara membuat alat ukurnya ini? Karena biasanya cara mengukurnya ini yang jadi masalah kan begitu. Ada satu cara model pengukuran yang menarik yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita sebagai kepala sekolah atau kalau kita guru juga kalau kita mau kerja sama teman-teman kita boleh silahkan. Ini alat ukur membuat diri kita terpacu. Bagaimana caranya? Pertama, siapkan orang atau kita bisa gantian sama teman kita ya. Kalau jadi kepala sekolah, sekarang saya pakai simulasi jadi kepala sekolah saja deh. Jadi kepala sekolah yang membuat timnya begitu ya. Jadi bisa pilih satu orang, orang TU atau orang baru atau relawan dari luar sekolah begitu atau tenaga mahasiswa yang sedang mau magang begitu ya atau orang tua murid ya atau komite sekolah begitu untuk merekam. Pertama, dia tugasnya adalah merekam dan bertanya. Apa yang dilakukan adalah setiap guru mau masuk kelas itu ditahan dulu, tahan Pak Bu, tunggu sebentar ya. Direkam, boleh pakai kamera, di videoin boleh silahkan atau suara saja silahkan. Tanya 3 hal yang mau disampaikan kepada anak hari ini. Jadi disuruh baca dulu mata pelajarannya apa, tentang apa topiknya, 3 hal yang akan disampaikan pada anak. A, B, C begitu. Kemudian tanyakan 3 hal ini akan mudah diserap oleh siapa? Namanya ya, namanya si X, kemudian yang sedang siapa? Si Y, kemudian yang paling rendah siapa? Si Z misalnya begitu ya. Setelah selesai dia memberi pelajaran, masuk ke kelas minta waktu sebentar sebelum guru lain masuk begitu ya dan dia juga harus mewawancara guru yang mau masuk kan begitu. Dia tanya dulu, di kelas ini kepada anak-anak nih yang sudah tidak ada gurunya, kan gurunya sedang mau berganti. Di kelas ini tadi yang namanya X siapa? Yang namanya Y siapa? Namanya Z siapa? Satu-satu ditanyain. 3 hal tadi yang disampaikan guru apa? X, Y, 3 hal yang disampaikan guru apa? Begitu. Z juga begitu ya. Itu terus dilakukan. Nanti guru yang mau masuk juga diwawancara yang sama, guru yang selesai juga anaknya juga ditanyakan hal sama. Nah, selesainya dia akan mengetikkan itu semua. Dia ketik tuh hasilnya ya. Pelajaran ini ternyata si X yang dianggap menyerap banyak ternyata nggak menyerap banyak. Si Z juga ternyata enggak, atau tiga-tiganya malah menyerap banyak, itu tidak tahu, pokoknya dicatat saja hasil temuannya. Jadi, kepala sekolah atau pimpinan, itu atau penanggung jawab kurikulum lah misalnya begitu, ya, dia bisa langsung lihat hasilnya, mata pelajaran disesuaikan dengan rencana pembelajaran gitu ya, rencana pembelajaran, kok nggak maju-maju nih. Nah, seperti itu. Jadi, bukan untuk menghakimi, ingat, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu, sehingga bisa ditanyakan pada gurunya, Pak, Bu, 3 hal tadi yang mau disampaikan ini, tapi kok nggak sampai ke anaknya ya? Apa nih yang bisa kita bantu? Jadi rembukan bersama. Oh, jangan-jangan cara saya menyampaikan atau saya kurang media nih. Kalau gitu boleh besok ditanya dulu sama anak-anak. Apa nih kira-kira yang bikin mereka begitu ya? Jadi ini akan bisa membuat kita pertama terus tertantang karena masalahnya jelas. Yang kedua, kita juga bisa dapat data dengan cepat. Dan ini datanya alat ukur yang bisa kita gunakan. Assessment ya, bukan sekedar evaluasi, tapi assessment untuk membuat kita maju bersama-sama. Coba kita bayangkan ini bisa kita lakukan terus sampai kita mau ngasah. 3 hal yang kita sampaikan udah benar belum ya? Karena kalau 3 hal ini teman-teman, sejatinya sebaiknya adalah konsep dari sebuah materi pembelajaran. Begitu ya. Jadi kalau kita mau tambah lagi nih, challenge buat kita, tantangan buat kita adalah ketika kita membuat RPP, kita mau masuk, 3 hal yang kita sampaikan, kita tes nih, apakah anak-anak bisa mencari 3 hal ini lewat internet.
atau dia bisa mandiri mencarinya. Kalau bisa lewat internet, lewat Google atau lewat alat pencari yang lain, begitu dia bisa dapat keterangan ini atau lewat media sosial misalnya, berarti 3 ini bukan konsep. Padahal kita sebagai guru atau pengajar atau apapun juga itu harusnya bisa memahamkan konsep. Karena di konsep inilah nanti akan menumbuhkan sikap. Tapi kalau pembelajaran tidak kena ke konsepnya, hanya pengetahuan saja, hanya dituangkan saja, maka sikap yang tumbuh akan sulit. Nah, ini ya, itu berikutnya. Tapi kalau kita mau teruskan dulu yang tiga hal kita latihan dulu sampai masuk sampai ke anak-anak ya. Tapi ingat ya, jangan ya, masuk kelas cuman 3 halnya saja terus. Ingat, hafalkan 3 hal biar nanti kalau ditanya 3 halnya keluar begitu ya. Enggak, itu bisa kita tes nanti. Kita bisa tanya lagi satu pertanyaan sama anak-anak begitu ya. Apakah 3 hal ini disampaikan sama guru atau tidak gitu. Jadi tidak boleh disampaikan 3 hal yang ini. Ini harus masuk dalam pembelajaran sehingga tidak langsung nyata begitu. Anak-anak ini ada 3 hal begitu ya. Nah, senam yang iyalah. Ini bisa kita lakukan teman-teman sebagai cara untuk menantang diri kita dan juga mengukur. Sehingga kita akan menambah rasa penasaran terhadap pembelajaran kita, terutama mata pelajaran kita. Bagaimana sih caranya begitu ya? Ini yang harus kita bangun. Kalau kita mau bangun sendiri silahkan, bangun dengan teman-teman guru silahkan. Lebih bagus lagi dari kepala sekolah sebetulnya. Sehingga ini jadi seperti usaha bersama pada sekolah. Mengapa kita lakukan ini? Ya, karena kebanyakan nih, begitu guru masuk di sekolah, walaupun sudah lama atau baru, apalagi yang baru masuk, ada surveinya, ada research-nya nih teman-teman ya, dari teman-teman Smeru, bahwa kebanyakan guru muda yang masuk itu bisa kehilangan motivasinya, padahal lagi semangatnya begitu, lagi senangnya mengajar, dalam setahun bisa menurun motivasinya, hanya karena tidak didampingi. Nah, ini kan pendampingan penting sekali. Apa yang harus didampingi? Karena waktu mereka sekolah, itu mungkin belum dapat ilmu-ilmu praktek langsung begitu ya. Tadi kita lihat di KKNI kan itu ada otodidak, ada penguasaan langsung di lapangan. Mungkin mereka nggak dapat. Jadi boleh ditemani, dikasih arahan dulu, dicontohkan ya. Kalau perlu dibimbing perlahan-lahan. Karena kebiasaan kita nih kadang-kadang, sudah besar biar aja cari sendiri kan gitu ya. Sudah bisa biarin saja. Tidak loh ya, masih perlu dibimbing. Dan bimbingannya juga ini yang membuat mereka mau penasaran apa enggak. Kalau lewat setahun lost dan tidak ada bimbingan ya sudah, mereka akan merasa oke deh, nyaman-nyaman aja, nggak usah dites deh. Makin lama makin seneng tidak usah dites begitu, tidak mau mengetes dirinya sendiri karena ya sudahlah main aman saja, semua juga aman-aman aja kan gitu. Nah, suasana ini bahaya kalau untuk dunia pendidikan. Kenapa? Karena kalau gurunya berhenti penasaran, gimana anak-anaknya? Kalau gurunya hanya menyampaikan saja dan tidak mau belajar lagi, bagaimana anak-anaknya? Bahkan kepala sekolah yang sudah berjanggut putih misalnya begitu sudah berumur tapi masih getol ingin belajar, menantang dirinya untuk belajar dan siap terima salah, itu juga satu contoh yang baik ya. Jadi tidak merasa bahwa apa yang sudah yakini dipelajari itu betul semuanya. Mungkin zaman berubah, harus ada yang dikontekstualkan, harus ada yang diikuti dengan zamannya. Itu ya. Jadi yuk kita buat suasana sekolah kita ini suasana penasaran, suasana yang membangun pertanyaan-pertanyaan, suasana yang membuat kita tidak hanya berpikir saja, tetapi mengasah supaya kita mau berpikir ulang. Bukan berarti merubah keyakinan, tidak, tetapi mau menyetel kepala kita supaya bisa ikut zaman, bahkan mendahului zaman, bahkan memperbaiki zaman kita.